Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pensiunan yang saya hormati. Sebelum Bapak Ibu lanjut ke aktivitas hari ini, izinkan saya minta satu hal saja. Tahan dulu jempolnya, jangan buru-buru geser, jangan cepat pindah ke video lain. Karena yang akan kita bahas ini bukan kabar ringan, bukan sekadar obrolan yang lewat begitu saja. Ini menyangkut penantian panjang, rapel pensiun 2026, penyesuaian penghasilan, dan kepastian yang selama ini terasa setengah jelas, setengah kabur. Saya tanya pelan-pelan ya, biar jujur dari hati, siapa di sini yang akhir-akhir ini jadi sering cek rekening? Siapa yang kalau ada bunyi, notifikasi SMS atau aplikasi bank, langsung berharap, ya Allah, semoga ini kabar baik. Siapa yang setiap dengar kata rapel, dadanya langsung ikut deg-degan? Kalau Bapak Ibu termasuk itu wajar, itu manusiawi. Karena rapel bagi pensiunan bukan cuma angka di layar. Rapel itu harapan yang ditahan lama. Rapel itu rasa aman yang ditunggu-tunggu. Rapel itu jawaban atas banyak kebutuhan yang sering ditunda karena belum ada kepastian. Belakangan ini 2026 memang ramai. Grup WhatsApp penuh perdebatan, Facebook penuh status, kolom komentar YouTube penuh pertanyaan yang sama, berulang-ulang. Kapan cair? Benar nggak Maret 2026? Semua dapat atau tidak? Golongan mana yang paling tinggi? Ini sudah resmi atau masih wacana? Nah, supaya Bapak Ibu tidak capek bolak-balik dengar versi yang berbeda, di sini kita susun pembahasan ini secara runtut dan tenang. Kita bedakan yang sudah punya pijakan, yang masih menunggu proses, dan yang hanya berputar sebagai rumor. Yang pertama, mari kita mulai dari pondasinya. Dasar kebijakan. Dalam urusan seperti ini, yang paling penting bukan tanggal yang beredar, bukan juga narasi yang bikin heboh. Yang paling penting adalah regulasi. Karena tanpa pijakan hukum, semuanya hanya dugaan. Nah, yang sering disebut sebagai landasan penyesuaian ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Artinya arah kebijakan penyesuaian penghasilan itu memang ada rujukannya, bukan cerita warung kopi. Tapi disinilah salah paham paling sering terjadi. Banyak yang mengira begitu ada perpres, uang otomatis langsung masuk rekening. Padahal proses negara tidak bekerja seperti menekan tombol. Kebijakan bisa sudah ditetapkan, tetapi pelaksanaan teknisnya tetap harus melalui tahapan. Ada proses administrasi, sinkronisasi data, kesiapan anggaran, dan aturan pelaksana yang lebih detail. Jadi penting sekali Bapak Ibu membedakan, kebijakan sudah ada, tidak selalu berarti transfer sudah berjalan. Dua hal itu bisa berbeda waktu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul. Kenapa disebut rapel? Karena rapel pada dasarnya adalah pembayaran selisih. Selisih antara penghasilan lama dan penghasilan baru setelah penyesuaian diberlakukan. Kalau penyesuaian berlaku dari periode tertentu tetapi pembayarannya secara penuh baru berjalan belakangan, maka kekurangan pada bulan-bulan sebelumnya dihitung dan dibayar sekaligus. Itulah rapel. Jadi rapel bukan angka yang muncul tanpa sebab. Rapel adalah hasil perhitungan, hasil akumulasi selisih yang memang menjadi hak. Lalu kenapa muncul tanggal yang ramai disebut-sebut yaitu 1 Maret 2026? Karena tanggal itu sering dijadikan patokan rencana pencairan dengan asumsi semua proses administratif dan aturan teknisnya sudah tuntas. Di sini saya minta Bapak Ibu tenang. Anggap tanggal itu sebagai rujukan yang bergantung pada satu kunci penting. Kelengkapan aturan pelaksana, termasuk regulasi turunan yang mengatur mekanisme teknis secara rinci. Tanpa pengunci ini, instansi pelaksana tidak bisa menjalankan pencairan massal secara resmi. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, sudah final atau belum? Jawabannya begini, arah kebijakan sudah punya pijakan, tetapi eksekusi teknis menunggu kelengkapan regulasi pelaksana dan kesiapan sistem. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang juga sering bikin ramai. Soal besaran persentase, banyak yang menyebut persentase penyesuaian berbeda-beda sesuai golongan. Ada yang menyebut golongan bawah mendapat sekitar 8%, ada yang menyebut 10%, dan golongan tertentu bisa lebih tinggi. Bapak Ibu perlu memahami, sistem penghasilan pensiun memang bertumpu pada struktur, golongan terakhir, masa kerja, dan komponen yang melekat. Jadi perbedaan angka bukan karena pilih kasih, tapi karena struktur perhitungannya memang demikian. Dan dari situ muncul lagi pembahasan 5 golongan tertinggi yang sering disebut-sebut kelompok golongan IV, mulai dari IVA sampai IVE. Karena basisnya berada di level atas, maka nominal setelah penyesuaian tentu terlihat lebih besar dibanding golongan lain.
Tapi saya garis bawahi pelan-pelan, angka yang beredar itu biasanya rentang, bukan angka tunggal. Satu golongan pun bisa berbeda hasilnya antara satu orang dengan yang lain, karena masa kerja dan komponen lain ikut menentukan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membandingkan tanpa memahami fondasi hitungannya. Yang penting bukan membandingkan, tapi memastikan hak kita dihitung dengan benar sesuai data. Nah, di titik ini saya ingin ajak Bapak Ibu berhenti sejenak dan melihat kenapa isu ini terasa sangat sensitif. Karena bagi pensiunan, rapel bisa berarti banyak hal. Bisa berarti biaya kesehatan yang tertunda, bisa berarti menutup cicilan yang sudah memberatkan, bisa berarti membantu anak atau cucu yang sedang butuh, bisa berarti persiapan Ramadan yang sering datang bersama kebutuhan tambahan. Maka saat kabar belum jelas, wajar jika rasa cemas naik, tapi di tengah penantian itu, ada satu hal penting yang sering dilupakan, kesiapan data dan administrasi pribadi. Banyak orang fokus pada tanggal cair, tetapi lupa mengecek hal yang jauh lebih menentukan, apakah data kita benar di sistem resmi. Padahal satu detail administratif saja bisa membuat proses tertahan, misalnya data golongan yang belum sinkron, masa kerja yang belum terupdate, rekening yang sudah tidak aktif, atau ada perbedaan nama antara dokumen pensiun dan rekening bank. Pencairan itu rencananya masuk ke rekening masing-masing penerima. Jadi rekening harus aktif, sesuai nama dan tidak bermasalah. Jangan sampai hak tertahan bukan karena kebijakan, tapi karena hal teknis yang sebenarnya bisa dicegah dari sekarang. Selain itu, perubahan administrasi seperti alamat, status keluarga, atau pembaruan data tertentu juga sebaiknya dipastikan sudah tercatat. Hal-hal kecil sering dianggap sepele, padahal dalam sistem skala nasional, detail menentukan. Semakin rapi data, semakin minim kendala. Sekarang kita masuk ke isu besar lain yang sempat ramai juga, rencana perubahan tata kelola, di mana pengelolaan dana pensiun yang selama ini identik dengan lembaga tertentu akan diarahkan melalui pengelolaan yang lebih terpusat di bawah kebijakan keuangan negara. Tujuannya biasanya disebut untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun Bapak Ibu juga perlu paham, setiap perubahan sistem selalu butuh penyesuaian teknis. Penyesuaian teknis butuh waktu. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa tidak langsung cair saja? Jawabannya sederhana, karena negara harus berjalan dengan prosedur, bukan asumsi. Lalu muncul juga pembahasan soal prioritas pencairan. Ada informasi bahwa kelompok lansia, misalnya di atas usia tertentu, atau yang memiliki kondisi kesehatan khusus, bisa diprioritaskan dalam urutan teknis. Itu bukan berarti yang lain tidak menerima. Prioritas berarti urutan proses, bukan penghapusan hak. Hak tetap hak, yang berbeda hanya jalannya administrasi. Sekarang pertanyaan penting, bagaimana cara paling aman memastikan status rapel? Jawabannya, lewat kanal resmi, bukan lewat pesan berantai, bukan lewat akun yang tidak jelas, bukan lewat orang yang mengaku punya jalur. Gunakan aplikasi resmi, portal instansi terkait, atau informasi resmi dari pihak yang berwenang. Dan saya ingatkan baik-baik Bapak Ibu, setiap kali ada isu pencairan dana besar, potensi penipuan selalu meningkat. Modusnya macam-macam, mengaku petugas, minta data pribadi, minta kode OTP, minta foto dokumen lewat chat, bahkan menjanjikan bisa mempercepat proses dengan biaya. Tolong pegang ini kuat-kuat. Proses rapel tidak butuh perantara, tidak butuh biaya tambahan, dan tidak pernah meminta kode OTP. OTP itu kunci rekening, jangan pernah diberikan ke siapapun. Sekarang kita masuk lebih dalam ke mekanisme perhitungan, supaya Bapak Ibu punya gambaran yang jernih. Rapel dihitung dari selisih antara gaji lama dan gaji baru, selisih per bulan itu kemudian dikalikan dengan periode yang menjadi dasar rapel. Kalau periode yang dirapel 1 tahun, ya dikalikan 12 bulan. Kalau lebih, mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi wajar kalau ada yang membahas nominal yang terlihat besar, karena akumulasi. Tetapi jangan terpengaruh angka bombastis yang beredar tanpa konteks. Kondisi tiap orang berbeda, golongan beda, masa kerja beda, komponen beda, hasil beda. Yang penting bukan mengejar angka rumor, tapi memahami struktur hitungnya. Sekarang kita bahas satu hal yang sering jadi bahan spekulasi menjelang 1 Maret 2026. Apakah semua akan cair tepat di tanggal itu? Di sini kita harus realistis. Penerima pensiun jumlahnya sangat besar, lintas wilayah, lintas bank penyalur.
Walaupun ada tanggal rujukan, proses transfer massal bisa berjalan bertahap karena mekanisme sistem perbankan dan distribusi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tanggal 1 belum melihat perubahan, jangan langsung panik dan menyimpulkan negatif. Pantau beberapa hari kerja, cek melalui kanal resmi, pastikan rekening tidak ada kendala. Ini penting agar emosi tidak naik turun hanya karena perbedaan waktu proses. Sekarang tentang potongan. Banyak yang khawatir rapel akan dipotong macam-macam. Prinsipnya, potongan hanya mengikuti ketentuan yang sah, seperti pajak jika memang berlaku sesuai aturan. Tidak ada potongan tambahan yang tiba-tiba muncul tanpa dasar. Kalau Bapak Ibu menemukan potongan yang terasa janggal, langkah yang benar adalah klarifikasi melalui jalur resmi, bukan lewat pihak ketiga yang malah memperkeruh. Lalu bagaimana langkah paling bijak yang bisa dilakukan sekarang sebelum momen rujukan itu tiba? Pertama, cek data pensiun lewat kanal resmi yang tersedia. Kedua, pastikan rekening aktif dan sesuai nama. Ketiga, rapikan dokumen penting seperti SK pensiun dan dokumen pendukung. Keempat, disiplin informasi. Hanya percaya sumber resmi, jangan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas. Kelima, siapkan rencana penggunaan dana dengan bijak, karena rapel bukan sekadar uang masuk, tapi peluang untuk mengurangi tekanan ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Apa yang terjadi saat dana benar-benar masuk dan bagaimana menyikapinya? Ada dua kemungkinan yang biasanya muncul, lega atau bingung. Kalau nominal yang diterima sesuai perkiraan dan sesuai struktur hak, maka alhamdulillah. Langkah terbaik adalah mengelola dengan prioritas. Dahulukan kebutuhan kesehatan kalau ada yang tertunda. Kalau ada kewajiban yang menekan pikiran, selesaikan secara bertahap. Kalau ada cicilan yang bisa dikurangi agar beban bulanan lebih ringan, pertimbangkan. Tujuannya supaya rapel bukan cuma lewat, tetapi benar-benar memberi dampak ke ketenangan hidup. Kalau kemungkinan kedua terjadi, nominal terasa tidak sesuai, disinilah ketenangan menjadi kunci. Jangan langsung menyimpulkan ada kesalahan besar. Jangan langsung termakan komentar orang yang kondisinya belum tentu sama. Pertama, pahami dulu 3 komponen utama, golongan terakhir, masa kerja, dan komponen yang melekat sesuai data resmi. Bisa saja perkiraan awal kita tidak tepat karena asumsi yang keliru. Namun, jika setelah dicek tetap terasa janggal, ingat, di sistem administrasi selalu ada mekanisme koreksi. Hak tidak hilang begitu saja tanpa jalur penyelesaian. Kumpulkan dokumen pendukung, catat rincian, lalu ajukan klarifikasi lewat kanal resmi. Lakukan dengan tertib, dengan bukti. Karena semakin rapi langkah yang diambil, semakin mudah proses pemeriksaannya. Bapak, Ibu, menunggu itu memang melelahkan, apalagi kalau menyangkut kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Tapi yang paling penting adalah memisahkan informasi resmi dari opini. Di era digital, satu pesan berantai bisa membuat ribuan orang panik dalam satu malam, padahal belum tentu benar. Karena itu, disiplin informasi adalah bentuk menjaga ketenangan. Sekarang mari kita rangkum dengan jelas, supaya Bapak Ibu pulang dari video ini membawa pegangan, bukan membawa kebingungan. Arah penyesuaian penghasilan pensiunan punya rujukan kebijakan. Rapel muncul sebagai konsekuensi selisih yang dihitung dari masa berlakunya penyesuaian hingga pembayaran berjalan penuh. Tanggal 1 Maret 2026 sering dirujuk sebagai patokan rencana, namun pelaksanaan teknis tetap menunggu kelengkapan, aturan pelaksana, dan kesiapan sistem. Nominal berbeda sesuai golongan dan masa kerja. Kelompok golongan atas sering disebut berpotensi menerima nominal lebih besar, tetapi angka yang beredar biasanya rentang, bukan angka pasti untuk semua. Pencairan direncanakan melalui rekening masing-masing. Prioritas teknis bisa saja diberlakukan bagi lansia atau kondisi tertentu. Potensi penipuan meningkat, jadi jangan berikan OTP, jangan percaya jalur cepat, dan jangan bayar siapapun untuk mengurus rapel. Apa yang bisa dilakukan hari ini? Tenangkan diri. Cek data, pastikan rekening aktif, simpan dokumen, pantau kanal resmi, dan siapkan rencana penggunaan dana dengan bijak. Karena tujuan kebijakan ini pada akhirnya adalah memberi kepastian dan meningkatkan kesejahteraan, bukan menambah kecemasan. Bapak Ibu sudah mengabdi bertahun-tahun. Hak ini bukan hadiah, bukan belas kasihan, tetapi bagian dari sistem yang diakui dan dijalankan. Namun sistem tetap berjalan dengan prosedur.
Jadi posisi terbaik kita sekarang adalah siap dan tenang. Jika nanti dana masuk sesuai rencana, gunakan dengan syukur dan perencanaan matang. Jika ada kendala, hadapi dengan jalur resmi karena penyelesaian selalu tersedia. Semoga penjelasan ini membantu Bapak Ibu memahami situasi secara utuh, tidak sepotong-sepotong, dan tidak terbawa rumor. Tetap sehat, tetap tenang, tetap waspada terhadap penipuan, dan selalu utamakan sumber informasi resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.